Ditemani kuasa hukumnya, aktris Kartika Putri kemarin terlihat kembali sambangi Polda Metro Jaya guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara dirinya dengan dokter kecantikan Richard Lee. Istri dari Habib Usman itu menuntut agar berkas dari dokter Richard Lee yang kini sudah menjadi tersangka supaya segera naik ke ranah pengadilan. Dirinya pun juga mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memastikan segala sesuatu hal agar semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penuturannya, Kartika sempat menyindir kalau tidak boleh ada orang yang diistimewakan di hadapan hukum. Hal itu dilontarkan oleh Kartika lantaran ia kecewa mengingat Dr. Richard Lee sudah berstatus tersangka sejak 2021 namun belum juga ditahan dan diproses. Karena itulah dirinya dan kuasa hukumnya merasa kecewa dengan proses penanganan hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapannya. Jadi agenda hari ini saya dan Kartika Putri ingin menanyakan satu progres terkait dengan laporan kami di Polda Metro Jaya yang berdasarkan informasi penyidik memang ada kekurangan berkas dan lain sebagainya atas petunjuk jaksa, akan tapi sudah dikembalikan ke pihak Kejaksaan Tinggi. Untuk itu kita ingin menanyakan apakah terdapat kekurangan atau apapun juga, mengingat waktu pengembalian berkas sudah cukup lama sekali, sehingga untuk itu kami mau menanyakan progresnya sampai sejauh mana. Apabila mungkin terdapat kekurangan misalnya terkait dengan barang bukti atau keterangan dari Kartika Putri atau dari saksi-saksi, ya kita pada prinsipnya akan mensupport dan siap membantu proses penyelidikan seperti itu. Poinnya adalah kita ingin menanyakan satu progres ya, sampai sejauh mana sih, bagaimana sih kasus ini bisa cepat untuk dituntaskan, di P21-kan, sehingga nantinya akan menuju proses persidangan. Seperti itu. Terkait dengan pencemaran nama baik, atas laporan Kak? Tersangka saat ini DRL ya, inisialnya. Sama aja sih ya sebenarnya, kalau kita tuh mengikuti prosedur hukum yang ada, proses sudah kita jalani sebagaimana mestinya, meskipun menurut saya pribadi orang awam prosesnya panjang sekali gitu. Tapi kan kita sudah memenuhi segala sesuatunya, bahkan kemarin juga di Mabes kita juga penuhi, semuanya sudah selesai. Tapi kok nggak maju-maju menurut saya pribadi gitu yang awam hukum, kok prosesnya nggak maju-maju nih gitu. Sedangkan sekarang memang tindak lanjutinya memang di Kejaksaan Tinggi, makanya hari ini niat kita silaturahmi biar saya juga yang orang awam ini juga tidak menerka-nerka dan nge-push terus ini gimana nih, sampai di mana nih gitu. Jadi kita biar jelas, biar clear sampai di mana dan apa, karena saya pengen semua sama di mata hukum, tidak ada yang diistimewakan di mata hukum, itu aja sih. Biasa ya namanya sebagai warga negara, saya juga ada rasa seperti cemburu, seperti bertanya-tanya gitu kok. Sepertinya ya saya tidak mau ada yang diistimewakan aja, semua karena memiliki hak yang sama di mata hukum, sehingga jangan sampai proses ini nanti ada yang diistimewakan. Capek, lagi bunting nih. Iya capek lah, capek banget, apalagi kan om saya sekaligus kuasa hukum juga kan pasti kita juga pengen cepat masalah selesai gitu, karena kalau gantung juga kita juga jadinya kayak gak selesai-selesai ya, dari awal juga kita gak mau larut-larut ini gitu sebenarnya. Makanya saya bilang tersangkanya dari Agustus 2021. Sekarang udah mau ketemu Agustus lagi gitu, udah hampir setahun nih. Ada apa nih? Kenapa nih? Sedangkan penambahan barang bukti sudah lengkap semuanya gitu, dan kita saksi-saksi udah lengkap semuanya, sudah jadi tersangka juga, 2 kasus juga. Ya menurut saya ya itu sih, saya cuma nggak mau ada yang diistimewakan aja. Kecewanya seperti apa? Kecewanya ya saya orangnya nggak kecewa kayak yang kecewa, enggak. Saya tetap menghargai dan menghormati proses hukum ya, makanya sekarang kita kesini untuk menanyakan kejelasannya daripada menerka-nerka, daripada kita bertanya-tanya terus ya, makanya saya datang ke sini. Meski Dr. Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus ilegal akses dan pencemaran nama baik, namun nyatanya sampai dengan saat ini
yang bersangkutan juga belum dilakukan persidangan. Kartika juga menyinggung bahwa seseorang di negeri ini tidak ada yang boleh kebal hukum. Tidak hanya kecewa, Kartika Putri juga mengaku bingung selama ini berkas kelengkapan yang diajukan sampai dengan hari ini belum juga mendapatkan keterangan. Karena hal itulah ia dan kuasa hukumnya berharap agar kasus yang menyeret nama Richard Lee tersebut segera mungkin untuk dilanjutkan proses hukumnya. Hari kemarin berkas memang sudah dikembalikan, ya. Dikembalikan terkait dengan adanya satu kekurangan dari keterangan dari ahli dan ada beberapa keterangan lain yang mesti dilengkapi oleh pihak penyidik. Ya, itu yang disampaikan tadi. Mungkin nanti selanjutnya kita juga akan menanyakan juga ya kepada pihak penyidik. Kira-kira dari pihak keterangan dari pihak kami atau saksi dari pihak kami apakah ada yang kurang atau tidak, agar jangan sampai dan menghindari adanya bolak-balik berkas perkara seperti ini sehingga tidak ada satu kepastian hukum. Kalau untuk hal tersebut saya belum bisa menyampaikan, bisa langsung tanyakan lagi nanti ya. Sampai dengan saat ini belum dinyatakan lengkap, berarti belum ada P21 dari pihak JPU, seperti itu. Berdasarkan dari keterangan tadi yang disampaikan oleh JPU-nya, disampaikan seperti itu ada beberapa kekurangan berkas dokumen. Sebenarnya kalau saya bukan malah lega, malah makin bingung gitu ya, karena saya ini kan hanya menuntut keadilan di sini gitu, hanya ingin keadilan ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada yang diistimewakan dalam kasus ini. Karena saya juga menjalani kasus ini dengan peraturan sesuai dengan aturan negara yang baik, sehingga saya juga kepingin di sini diberlakukan yang sama, tidak ada pihak-pihak yang dikhususkan atau pihak-pihak yang kebal hukum. Karena saya khawatir sekali ada pihak-pihak yang kebal hukum dan juga ada pihak-pihak yang dikhususkan. Khawatir, makanya saya menghormati seluruh instansi negara, termasuk Kejaksaan Tinggi. Saya yakin juga pihak kepolisian dan pihak kejaksaan profesional gitu dalam menangani kasus ini, pasti harusnya tidak perlu berlarut-larut sampai memakan waktu 1 tahun lebih gitu. Ini saya sudah hampir 2 tahun kasusnya, tapi kok masih bolak-balik, saya jadinya bingung. Kayak sekarang hari ini saya udah ke Kejaksaan Tinggi, berarti saya harus balik lagi nih hari ini ke Polda Metro Jaya. Saya mungkin minta perhatian aja sih untuk para petinggi, untuk Bapak Kejaksaan Tinggi, Kejagung, Jampidum, semuanya pihak-pihak termasuk juga pihak Polda Metro Jaya untuk lebih memperhatikan lagi kasus ini, karena semua warga negara menurut saya memiliki hak yang sama.